Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anakku semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih belajar dari rumah. Selamat datang di semester 2. Kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradaya Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk yang pertama kalinya, kita akan membahas mengenai struktur sosial. Nah, kalian pernah dengar kata struktur? Saya yakin pernah. Nah, lalu apa arti dari struktur? Nah, kalau diartikan dari segi bahasa, struktur ini berasal dari bahasa Latin, dari kata structum atau structum tulisannya, yang berarti menyusun. Lalu, menurut istilah artinya apa? Nah, struktur sosial menurut Sarjono Sukanto mengatakan bahwasannya struktur ini merupakan hubungan yang fundamental, di mana dalam hubungan tersebut mereka memiliki batasan-batasan dalam interaksi, dan batasan itu dilakukan secara terorganisir. Nah, itu merupakan pengertian dari struktur sosial menurut Sarjono Sukanto. Unsur-unsur atau komponen-komponen dalam struktur sosial. Nah, terdapat 3 unsur dalam struktur sosial. Yang pertama ialah kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini merupakan pengelompokan terhadap masyarakat yang dilihat dari beberapa bentuk, yaitu dari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Diferensiasi ialah perbedaan sosialnya dan stratifikasi adalah tingkatan kelasnya. Nah, yang kedua ialah sistem sosial. Nah, sistem sosial ini biasanya disebut dengan tata kelakuan. Nah, yang ketiga ialah proses sosial. Nah, bagaimana dia menjalankan apa yang sudah dijadikan kelompok, kemudian sudah menjadikan tata kelakuan. Nah, yang ketiga ialah melaksanakan, yang kita sebut dengan proses sosial. Nah, itu merupakan unsur-unsur dalam struktur sosial. Yang ketiga ialah ciri-ciri struktur sosial. Terdapat 3 ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama ialah struktur sosial bersifat abstrak. Nah, apa yang dimaksud dengan abstrak? Nah, abstrak ini merupakan suatu hal yang mana keberadaannya itu diakui, cuma tidak kelihatan bentuk atau hanya berada dalam pola pikir masyarakat. Nah, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua dari struktur sosial adalah struktur sosial ini selalu berkembang dan berubah searah dengan jalannya proses sosial. Nah, jadi dia berkembang itu dan berubah itu barengan dengan proses sosial yang sedang berjalan. Nah, yang ketiga ialah berdimensi horizontal dan vertikal. Nah, kalau saya contohkan berdimensi horizontal dan vertikal, kalau kita lihat dalam struktur sosial yang ada di dalam kelas, nah berdimensi horizontal, nah contohnya itu ialah misalnya nih ada seksi agama, ada seksi kebersihan, ada seksi kesehatan, nah itu horizontal. Nah, kemudian vertikal, contohnya adalah ada kepala sekolah turun ke wali kelas, dari wali kelas turun ke ketua kelas turun ke wakilnya, kemudian horizontalnya ialah sekretaris dan bendahara. Nah, itu merupakan ciri dari struktur sosial yang berdimensi horizontal dan vertikal. Yang keempat ialah fungsi struktur sosial. Nah, terdapat 3 fungsi struktur sosial. Yang pertama ialah sebagai landasan atau wadah dalam tata proses sosialnya. Yang kedua ialah sebagai tata kelakuan, yang mana berfungsi sebagai pengatur interaksi sosial. Nah, yang ketiga ialah sebagai pengatur atau pengawas atau pengontrol sosial. Nah, itu dia merupakan pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.